Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2251 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop penglihatan tentang dua keranjang buah arah. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah arah berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan perlihatkan kepada Nabi Yeremia memberikan satu pengertian kepada umat Tuhan bahwa mereka harus tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Apa yang dilihat Nabi Yeremia? Ada dua keranjang buah ara. Yang satu keranjang berisi buah yang baik, yang bisa dimakan, sedangkan satu keranjang yang lain adalah
buah ara yang sangat jelek yang tidak bisa dimakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara sebelum Yehuda dibuang ke Babel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengandung makna yang sangat dalam. Kalau misalnya umat Tuhan mengerti, paham firman Tuhan ini, maka mereka akan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Betul, Tuhan izinkan mereka dibuang ke Babel, tetapi ada janji Tuhan di sana. Amin. Dengar baik, janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan sedetik pun. Amin. Sekalipun mereka ada di dalam pembuangan di Babel, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah beberapa kali meninggalkan Tuhan. Kita sudah tidak pergi ke gereja sudah dalam waktu yang begitu lama. Saudara, dengar ini baik-baik. Kita betul tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa maksud satu keranjang buah ara yang baik. Perhatikan ayat 5 sampai ayat 7. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Saudara, maksud firman Tuhan yang pertama, Tuhan tetap memperhatikan untuk kebaikan umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin betul kita saat ini sedang ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan, ada dalam tantangan. Saya mau bilang, hati Tuhan tetap tertuju kepada kita, umatnya. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang pendisiplinan Tuhan, ketika umat Tuhan itu dibuang, saudara, justru di saat mereka teraniaya, ditekan, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, iman mereka kuat. Amin. Saudara, makanya Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan mau lihat hati mereka. Tuhan senang ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita diberkati, kadangkala kita sudah gak perlu Tuhan, saudara. Kita berdoa tapi sudah gak ada rasa. Tapi coba kalau ada dalam penganiayaan, coba kalau ada dalam pergumulan, oh haleluya, kita datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kita baru datang ke rumah Tuhan, saudara, air mata sudah banjir, saudara. Betul? Ada satu rasa yang luar biasa ketika kita ada dalam pergumulan, tekanan, persoalan, lalu kita datang kepada Tuhan. Waduh, hati kita betul-betul haus cari Tuhan. Amin. Saudara, itu yang Tuhan mau lihat. Makanya Tuhan izinkan umat Tuhan ini, mereka ada dalam pembuangan, karena Tuhan mau umat Tuhan itu cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, pelajaran yang pertama dari satu keranjang buah ara yang baik itu, Tuhan memperhatikan umat Tuhan. Amin. Saudara, pembuangan umat Tuhan di Babel, di orang-orang Kasdim itu baik buat mereka, supaya mereka datang cari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, maksud firman Tuhan ini, perhatikan ayat 6. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk apa? Untuk kebaikan mereka. Amin. Saudara, saya tangkap di sini maksud yang kedua dari keranjang buah ara yang baik itu, mata Tuhan tertuju kepada umat Tuhan. Amin. Saudara, waktu anak saudara yang masih kecil sakit, padahal saudara sibuk bekerja, saya mau tanya, ketika anak saudara sakit, apakah saudara akan tetap berangkat kerja? Saya percaya kalau saudara
orang tua yang baik, pasti saudara akan minta izin kepada bos saudara dan saudara akan mengurus, menemani, merawat anak saudara seharian itu. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita umat Tuhan ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan, katakanlah sama seperti yang dialami oleh Yehuda pada saat itu, ada dalam pembuangan. Saya mau bilang saudara, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Amin. Sama seperti kita merawat anak kita yang sedang sakit dan kita menghabiskan 1 hari full itu bersama-sama dengan anak kita. Kita rawat anak kita yang sedang sakit itu. Demikianlah Tuhan kepada kita, umat Tuhan yang sedang mengalami persoalan, yang sedang mengalami pergumulan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita ada dalam pergumulan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya mata Tuhan juga menangis melihat kita yang sedang berjuang, yang tetap kuat menghadapi badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Oleh karena itu saudara tetap bersemangat. Amin. Tetap kuat iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, dari firman Tuhan ini masih di ayat 6. Perhatikan. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul mereka akan dibuang di orang-orang Kasdim. Tetapi janji Tuhan, Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin memang Tuhan izinkan saudara, harta saudara diambil oleh orang jahat. Tanah warisan saudara direbut oleh orang-orang yang tidak ada kaitan keluarga saudara dengan Anda. Tapi saudara jangan berkecil hati. Tuhan akan membawa saudara kembali kepada hak milik saudara. Amin. Saudara, ada kesaksian dari jemaat yang kami layani. Sertifikat tanahnya saudara sudah gak tahu di mana saudara karena ditipu sama saudaranya sendiri. Saudara. Digadaikan. Saudara tahu? Akte tanah itu kembali dengan sendirinya. Dan jemaat itu menerima tanpa membayar sepeser pun. Itulah mujizat. Amin. Janji Tuhan yang ya dan amin. Haleluya. Bapak ibu saudara dengar ini baik-baik. Barang yang saudara punya, baik itu harta, warisan, hak milik yang saudara miliki tetapi dikuasai oleh orang lain, saya mau bilang itu tidak akan kemana-mana. Itu akan kembali kepada saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat umat Tuhan dibuang di negeri orang-orang Kasdim. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Amin. Saudara, Tuhan mengembalikan mereka kepada tanah milik Yehuda. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan kepada umat Tuhan, kepada kita semua, apa yang menjadi milik saudara itu akan kembali kepada saudara. Amin. Mungkin itu dirampas, direbut orang, dicuri orang, tapi percayalah, itu akan kembali kepada saudara sendiri. Amin. Yang keempat saudara, Tuhan akan membangun mereka. Perhatikan masih di ayat 6. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Saudara, dengar baik. Kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan pasti membangun, bukan meruntuhkan. Amin. Tetapi membangun. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, betul umat Tuhan, mereka terbuang, tapi di saat mereka kembali, Tuhan akan bangun kembali. Apa yang menjadi milik mereka dulu, tapi ketika mereka kembali habis, Tuhan yang akan bangun. Tuhan yang akan menyediakan.
segala apa yang mereka butuhkan. Amin. Sama dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, iman kita semakin kuat, iman kita semakin besar. Saudara, itu akan apa? Membangun rohani kita. Dan kita akhirnya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak meruntuhkan, tetapi membangun kita. Amin. Betul, memang kita ada dalam situasi yang terpuruk, tapi percayalah, Tuhan akan membangun kembali, saudara. Sehingga kita dapat melihat sekarang beda. Waktu dulu belum mengenal Tuhan, kita mungkin jaya, tetapi hilang damai sejahtera. Sekarang mungkin kita tidak seperti masa-masa jaya yang dulu, tapi kita ada sejahtera. Amin. Tuhan mulai bangun dalam pondasi yang benar. Makanya ketika kita bertobat, kita dapat dari hasil-hasil yang tidak benar, Tuhan tidak mau, saudara. Semua yang kita dapatkan dari hasil tipu-tipu, korupsi, Tuhan akan singkirkan. Tuhan mau kita membangun dalam pondasi yang benar. Dari hasil yang benar, Tuhan mau kita itu memulai, menghasilkan, membangun sesuatu dengan cara-cara yang benar, dengan hasil yang benar. Amin. Haleluya. Yang kelima yang saya catat di sini, saudara, maksud dari satu keranjang buah yang baik. Perhatikan di ayatnya yang ke-6. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang menanam, baik itu sayur atau pohon, tidak ada yang satu hari tanam langsung panen. Tidak ada, ada proses. Sekalipun kita lihat toge itu kan prosesnya cuma beberapa hari. Tapi tidak ada yang proses hari ini besok langsung panen. Tidak ada. Ada prosesnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara itu bertumbuh. Amin. Makanya firman Tuhan ini katakan, aku akan menanam, bukan mencabutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Tuhan mau proses saudara. Amin. Dan selama kita diproses itu memang rentan, saudara. Rentan tercabut. Tapi percayalah, firman Tuhan ini katakan bukan mencabutnya. Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi saudara. Sehingga dalam proses pertumbuhan itu kita kuat, kita aman. Karena Tuhan jaga kita. Amin. Haleluya. Tuhan akan menanam, bukan mencabutnya. Tuhan tanam saudara. Ada di satu tempat. Tuhan mau saudara bertumbuh. Tuhan izinkan saudara bekerja atau tinggal di dalam komunitas di mana hanya saudara sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tanam saudara di sana. Supaya apa? Saudara bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Supaya orang-orang di sekitar saudara melihat buah yang saudara hasilkan. Mereka mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang keenam, saudara, yang saya catat di sini. Maksud satu keranjang buah ara yang baik. Perhatikan ayat 7a di sana. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Haleluya. Yang keenam, Tuhan akan memberikan hati kepada umat Tuhan. Supaya apa? Mereka mengenal Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang yang mengaku Kristen, yang mengaku umat Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, saya percaya orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, pasti yang dia kerjakan, dia lakukan setiap hari adalah melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang sudah Kristen, bahkan sudah pelayan di gereja, tapi kelakuannya, kalau mau lihat di banyak orang kelihatannya rohani. Tapi kalau mau lihat secara lebih dalam, baik di dalam kehidupan rumah tangganya, kelakuannya roh halus. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Tapi saya percaya
Para pendengar tidak seperti itu, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan taruh dalam hati saudara untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, saya percaya kalau saudara mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita akan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara kenal secara pribadi, itu berarti saudara punya hubungan yang sangat dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang tahu, Tuhan Yesus tahu, iblis juga tahu, tapi tidak punya hubungan erat, dekat, lekat dengan Tuhan. Itu yang banyak kita temui. Saya berdoa supaya saudara semua adalah orang yang memiliki hati, yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang terakhir, yang ketujuh, perhatikan di ayat 7 di sana dikatakan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehuda akan menjadi umat Tuhan kalau mereka apa? Bertobat dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul mungkin kita Kristen, tapi kita tidak akan diakui umat Tuhan kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Betul kita Kristen, tetapi kalau kita masih main judi, kita masih melakukan penyimpangan seks, masih cabul, masih melakukan persinahan, masih miras, masih pakai narkoba, dan lain sebagainya, saudara, itu menandakan saudara betul orang Kristen, tapi saudara tidak hidup dalam pertobatan. Terlihat dari tidak adanya buah-buah pertobatan. Buah-buah kejahatan banyak, tapi buah-buah pertobatan tidak ada. Artinya apa, saudara? Saudara bukan umat Tuhan. Betul, saudara ngaku di KTP saudara Kristen, tapi di hadapan Tuhan saudara bukan umat Tuhan. Kenapa? Karena sudah mempermalukan Tuhan dengan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bertobat sungguh-sungguh dengan segenap hati. Dengan demikian kita diangkat menjadi umat Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sendiri yang menyebut kita umat Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah menegur, sudah menasihati, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun, diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.